Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Nuraini, mahasiswa semester 2 Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI. Materi yang akan saya bawakan yaitu aliran humanistik. Baik, langsung saja pada penjelasan aliran humanistik, yaitu merupakan salah satu aliran psikologi yang adanya hubungannya dari reaksi, aliran behaviorisme, dan psikoanalisis. Pada teori ini membahas mengenai proses memanusiakan manusia, baik secara sadar dan bebas guna membentuk kepribadian manusia. Karena di sini manusia bukan objek melainkan subjek dalam kehidupan, yang dimana manusia ini dapat berpotensi atau memiliki kemampuan yang dapat berfungsi atau berguna di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga karena manusia dapat berkehendak sendiri secara bebas dan juga dapat bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Nah, manusia ini juga unik karena adanya dari jati diri kita sendiri terdapat potensi atau kemampuan yang dapat kita lakukan untuk kelangsungan hidup. Konsep dari belajar teori humanistik ini yakni untuk mengedepankan proses belajar bukan pada hasil dari pembelajaran. Langsung saja pada slide berikutnya, yaitu tokoh-tokoh teori humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow yang merupakan bapak atau pelopor dari aliran humanistik. Yang kedua, Carl Rogers, dan yang ketiga yaitu Arthur Combs. Abraham Maslow merupakan bapak atau penemu aliran humanistik yang meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengenal dan bangga terhadap pribadi manusia masing-masing. Nah, beliau ini juga berpendapat bahwa lebih baik menekankan motivasi karena untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada pribadi manusia. Karena tujuannya untuk menerima diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Berikut ini terdapat teori yang terkenal hingga sekarang, yakni teori hierarki atau teori kebutuhan, yang dimana kebutuhan ini ada dari level terendah hingga level yang tertinggi. Terdapat 5, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologi, yang dimana melingkup kebutuhan kita sehari-hari seperti makan, minum. Yang kedua ini merupakan kebutuhan keamanan seperti keselamatan. Keselamatan ini seperti keselamatan berkendara, keselamatan dalam berumah tangga seperti mempunyai rumah atau mempunyai tempat tinggal, yakni untuk menghindari dari adanya ancaman atau bencana yang lain. Yang ketiga ini merupakan kebutuhan cinta atau kepemilikan. Seperti kepemilikan ini seperti teman atau keluarga. Nah, kebutuhan yang keempat ini merupakan kebutuhan penghargaan seperti adanya jabatan dalam pekerjaan atau jabatan dalam berorganisasi seperti OSIS. Nah, kita itu dapat penghargaan dari adanya kebutuhan ini. Nah, yang kelima ini merupakan kebutuhan aktualisasi diri, yang dimana kita dapat yakin dari adanya kemampuan diri kita, diyakini dari adanya prestasi, sehingga menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada dasarnya manusia itu kan memiliki rasa takut untuk berkembang, entah karena takut salah atau takut kalah. Nah, padahal di sisi lain itu, seseorang itu juga punya keinginan untuk berkembang atau berpotensi. Nah, dari keinginan itu timbullah keselamatan atau kenyamanan pada diri kita sendiri untuk menerimanya, seperti nyaman dalam berkehidupan. Tokoh yang kedua yaitu Carl Rogers, yang dimana ia melihat terkait bagaimana sisi perkembangan pada individu manusia. Tertuju kepada permasalahan individu manusia, terdapat pengaruh dan juga bimbingan dari adanya keinginan atau kemampuan pribadi yang menjadikan pengalaman individu itu sendiri. Jadi adanya pengaruh atau bimbingan itu karena adanya pengalaman dari individu itu sendiri.
Terdapat beberapa prinsip belajar humanistik pada teori Carl Rogers. Yang pertama yaitu hasrat untuk belajar, keinginan atau kemauan untuk belajar, seperti anak-anak yang ingin untuk mengetahui bagaimana alam sekitarnya. Yang kedua ini merupakan belajar yang berarti, yang dimana belajar itu memiliki arti atau makna yang dapat dibutuhkan. Seperti contohnya, anak akan belajar cepat apabila ia menangkap materi apa yang disampaikan oleh ibu atau gurunya. Prinsip yang ketiga ini belajar tanpa adanya ancaman, yaitu terhindar dari ancaman atau mara bahaya sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman dan selamat. Seperti anak yang ingin belajar atau anak yang sedang ujian, maka ia harus diawasi sehingga terlindungnya dari ancaman atau ketidakmauan yang dimau. Ketidakmauan yang dimaksud ini seperti kerisauan dalam belajar atau kerisauan dalam ujian, dari adanya soal contek-menyontek, seperti itu. Prinsip yang keempat yaitu belajar atas inisiatif sendiri, yang dimana seseorang mampu untuk jalan atau mempelajari pelajaran itu sendiri sehingga dapat memotivasi dirinya sendiri dan dapat mengapresiasi dirinya sendiri sehingga ia mengetahui bagaimana cara untuk berproses dalam belajar. Yang terakhir, pada prinsip ini terdapat belajar dan perubahan, yang dimana belajar itu dapat bermanfaat karena apa yang kita pelajarin dulu itu belum tentu dapat memberikan bekal kita untuk sekarang dan masa depan nanti, sehingga kita dapat belajar dari adanya perubahan di lingkungan nanti. Tokoh yang ketiga yaitu Arthur Chomp, yang dimana Arthur ini menjelaskan mengenai tingkah laku manusia yang dilihat dari berbagai sudut pandang, yang dimana dalam teori ini lebih mengedepankan perasaan, kepercayaan, serta tujuan, dan cara mengubahnya dari melihat bagaimana perilaku individu manusia itu dapat dilakukan dengan mengubah arah sudut pandang terhadap individu lainnya. Seperti contoh, adanya satu circle pertemanan. Nah, di dalam circle itu terdapat satu orang yang tidak mereka sukain. Nah, bagaimana dalam satu circle itu memandang satu orang yang nggak mereka sukain? Nah, kita dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang. Kalau kita ngelihat dari satu sudut pandang, sudah pastinya kita nggak menyukai dari circle tersebut dan juga nggak menyukai dari satu orang tersebut. Seandainya kita melihat dari berbagai sudut pandang, kita dapat menemukan mana yang salah dan mana yang benar. Seperti itu juga belajar, dan seperti itu juga dalam kita memandang atau berpendapat atau juga bersudut pandang bagaimana caranya belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau kurang berkenannya saya dalam menjelaskan materi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.